Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah. Tentunya dalam program acara kesayangan kita di Majelis Ilmu Kita Syiar. Seperti biasa tadi bersama-sama kita telah mendengarkan lantunan lagu yang begitu indah yang dilantunkan oleh El Hawa Musik dan tentunya mengawali rangkaian acara program acara Syiar pada sore hari ini. Nah, di studio TVRI Jambi tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan Al Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua di sore ini. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir ada Ustadz Horim Abdul Karim SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena itu yang terpenting ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan tentunya di studio TVRI Jambi juga telah hadir majelis taklim kita ya. Ini ada dari keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Jambi. Sudah hadir tadi pagi mengajar, sore ini alhamdulillah Ustadz dimudahkan langkah kakinya untuk bergabung di Majelis Ilmu Syiar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, ini semangat guru-guru yang luar biasa. Ustadz ya, pagi sudah menuai benih pahala, insya Allah sore hari juga ya Ustadz ya. Terima kasih atas kehadirannya, ada kepala sekolah, para majelis guru dan staf serta usaha SMA Negeri 2 Kota Jambi. Dan tentunya kita juga mau nyapa El Hawa Musik sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Najwa, Bang Hafiz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini cerah sekali ya dengan lemon lime-nya itu. Baik, dan pemirsa di rumah, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas terkait golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Nah, tadi sempat ngobrol juga dengan Ustadz, Masya Allah Ustadz, tema kita hari ini kalau ngomongin masalah hari kiamat, semuanya pasti takut ya Ustadz ya. Takut menghadapi hari kiamat, takut nanti apa masuk surga atau masuk neraka gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau kita melihat ke keadaan sekarang, kita takut nih Ustadz, tapi kita sendiri lalai untuk mempersiapkan menghadapi hari kiamat itu. Nah, kira-kira nih Ustadz, untuk orang-orang yang merugi yang nantinya termasuk ke dalam golongan di hari kiamat itu yang seperti apa sih Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitulah golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Pada dasarnya manusia ini tidak ada yang mau rugi. Yang namanya kita ini maunya beruntung terus. Dapat dikit beruntung, dapat banyak untung. Kemudian lagi bekerja dikit nak untung, bekerja banyak pun nak untung. Namun lain halnya dengan ibadah kita, amaliyah-amaliyah yang akan kita bawa nantinya ketika pada hari kiamat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berat benar golongan orang-orang yang merugi ini. Tapi semuanya itu tergantung dari individunya masing-masing, tergantung dari bagaimana cara kita mengamalkan segala ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kita selaku orang Islam. Konteks kita pada hari ini yaitulah yang dimaksud dengan rugi ini, yang namanya manusia di dalam hidup dan kehidupan ini silih bergantinya waktu, siang dan malam, pagi dan sore,
banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Kita mengaku orang Islam misalnya, tapi kita tidak pernah melaksanakan perintah yang diajarkan sebagai orang Islam. Kita ingin masuk surga, tapi kita tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan untuk kita bisa masuk surga. Sehingga sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar membuat kita rugi. Rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Oleh karena itu, yang membuat kita rugi sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya angkat tadi, yaitu surah Al-Asr, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi di sini yang dimaksud dengan waktu, kita manusia ini kadang-kadang lalai dengan waktu yang sudah disiapkan untuk kita, sehingga waktu yang sedikit ataupun waktunya banyak kita kadang-kadang anggap biasa-biasa saja. Padahal sebagai orang Islam, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat misalnya. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu aqimus sholah, dirikan sholat, aqimis sholah. Dan di antara ayat-ayat tersebut, apa kata Allah? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Sudahkah kita melaksanakannya? Nah, oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini, bagaimana caranya kita menjadi manusia-manusia atau kelompok-kelompok atau golongan-golongan orang yang tidak rugi nantinya pada hari kiamat. Mungkin ini dulu sebagai ulasan pertama dari saya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah Ustadz, kalau kita melihat pada golongan orang-orang yang merugi, berarti kalau dari kata golongan ada beberapa kategori ya Ustadz ya. Nah kalau dari segi kategori-kategori yang merugi ini ada berapa orang sih Ustadz yang termasuk ke dalam orang-orang yang merugi? Mungkin kita bahas satu-satu atau secara global dulu. Ya boleh Ustadz, satu persatu. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang rugi itu adalah di mana ketika suatu keberuntungan yang diberikan kepadanya tapi tidak diambil. Yang kedua, orang yang rugi itu apabila sudah ditentukan untuknya juga tidak dilaksanakan. Nah, makanya di sini ada beberapa golongan orang-orang yang merugi itu. Yang pertama kali saya pikir adalah golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Padahal kita sudah tahu di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan berapa banyak ayat-ayat menjelaskan tentang sholat. Fawailul lil musallin, kata Al-Quran. Neraka uil bagi orang-orang yang sholat. Neraka uil itu adalah salah satu tempat di antara dua gunung yang ada di dalam neraka jahanam. Disitulah yang disebut neraka uil. Lah, lagi sholat pun kita masuk neraka uil. Apalagi yang tidak sholat. Tapi yang bagaimana? Jadi dijelaskan oleh Al-Quran, allazina hum an sholatihim sahun, yaitulah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka barang mustahil nantinya orang-orang yang inilah yang termasuk golongan orang-orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Padahal kenapa Allah memerintahkan itu kepada kita umat Islam? Bagi Allah itu tidak ada untung dan ruginya. Tidak kata untung dan rugi bagi Allah. Surga Allah yang punya, neraka Allah pun yang punya. Tapi sebagai umat Muhammad yang diperintahkan aqimus shalah, dirikan sholat, namun kita lalai di dalam sholat. Makanya kata Al-Quran tadi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa rugi? Karena dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk menuju surganya Allah pada hari kiamat nanti, tapi itu disia-siakan. Kemudian yang kedua, kelompok orang-orang yang rugi ini adalah orang-orang yang
tetesan keringat darahnya mengalir di tubuh kita, yaitulah kedua orang tua. Salah satu diantaranya adalah ibu kita. Itu kita sia-siakan hidupnya. Nah, ini juga termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam lagi, Mbak ya. Terus yang ketiga, orang-orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini juga termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian yang keempat, jarusu, tetangga-tetangga yang tidak peduli dengan tetangganya. Nah, ini mungkin yang kedepannya nanti kita ulas kembali, Mbak ya. Nah, mungkin itu 4 golongan manusia yang termasuk kategori orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Ya, ada 4 ya Ustadz ya, tadi ya dikategorikan. Yang pertama adalah orang yang menunda sholat ya Ustadz ya. Kemudian orang-orang yang durhaka, kemudian orang-orang yang memutus silaturahmi, dan orang-orang yang tidak peduli dengan sesama tetangganya. Nah, ini menarik ya Ustadz ya, dan nanti juga kita akan membuka sesi pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab juga oleh Ustadz kita. Kita mau melihat ke golongan orang-orang yang suka menunda sholat nih Ustadz ya. Kita tahu rutinitas keseharian ya Ustadz ya. Kalau diberi waktu 24 jam kok rasanya tidak cukup-cukup ya Ustadz ya. Padahal untuk mengerjakan sholat yang hanya 5 menit saja itu masih terasa berat nih Ustadz. Nah, ini kenapa Ustadz? Padahal sudah mengerjakan sholat saja tadi masih juga ada ganjaran neraka uil tadi yang Ustadz sampaikan ya Ustadz. Baik, mungkin begini Mbak. Yang pertama, qalbun nas bihidayatil iman. Hati manusia yang diberikan Allah hidayah iman. Yang kedua, qalbun nas bil mauti, hati manusia yang dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini qalbun nas bihidayatil iman. Hati orang yang diberikan Allah hidayah iman, insya Allah dia terhindar dari golongan orang-orang yang rugi. Yang mana orang yang beriman tersebut ketika diseru nama Allah, dia akan melaksanakannya. Orang yang beriman tidak takut dia dengan rugi. Diperintah bersedekah dia bersedekah, diperintah impak dia impak, zakat ditunaikan, sholat dia laksanakan, puasa dilakukan. Itulah ciri-ciri daripada orang yang qalbun nas bihidayatil iman, hatinya yang diberikan Allah hidayah iman. Kemudian yang kedua, yang menunda-nundakan sholat ini apa? Ini termasuk kategori qalbun nas bil mauti, manusia hatinya yang dimatikan Allah. Apa contoh misalnya? Jadi kata Imam Hasan Al-Bisri dalam tafsirnya menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab mengapa doa-doa kita itu tidak diangkat Allah ke langit, dan Allah pun berpaling darinya. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Bisri, arahtumullah wa lam tuhtuhu haqqah. Kamu kenal Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan surga dan neraka. Tahu kita, tapi yang tidak tahu, tahu galau. Tapi hak Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah Allah, itu yang tidak kita laksanakan, itu yang kita lalaikan. Oke. Baik Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya, nanti kita sambung kembali. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz Horim Abdul Karim, dan dengan tema kita adalah golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Tentunya juga kita masih bersama dengan keluarga besar dari SMA Negeri 2 Kota Jambi yang menjadi majelis taklim kita pada sore hari ini. Dan Ustadz menyambung tausiah yang disampaikan tadi ya Ustadz ya, terhadap golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Di golongan yang kedua Ustadz sampaikan adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ya Ustadz. Kita memang sama-sama tahu ketika melihat fenomena anak yang durhaka itu senantiasa Allah akan langsung murka kepadanya. Nah, untuk melihat hal ini Ustadz, golongan orang-orang yang durhaka ini yang seperti apa Ustadz? Baik, yang kedua yaitulah golongan orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka ini yaitulah termasuk orang-orang yang
orang tuanya, yang tidak peduli dengan orang tuanya, dan tidak punya kasih sayang terhadap orang-orang yang melahir dan membesarkannya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi kata Allah, jangan sekali-kali kamu menyembah selain daripada aku, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, baik itu dia masih hidup satu orang atau kedua-duanya, dan berkatalah dengan lemah lembut. Kemudian kata Al-Quran, jadikanlah orang tuamu itu sebagai bakti bagimu. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya orang tua ini kalau tidak karena ia, kita tidak akan lahir, kan gitu. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua? Karena orang tua itu adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Jadi kalau kita pikir, Mbak, ya, bagaimana seorang ibu yang mengandungkan anaknya. Jadi mungkin para pemirsa ini, ibu-ibu tentunya, kita merasa bagaimana cara kita mengandungkan anak kita, dah Bu. Sakit di pinggang, pegal di bau, nyeri di betis. Kemudian lagi tidur miring ke kiri salah, miring ke kanan pun salah, tengkurap pun berbahaya. Ada. Nah, ketika anak itu lahir, pastinya kedua orang tua itu mengharapkan menjadi anak yang soleh dan solihah. Makanya kata Rasulullah, arba'atu min sya'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Di antaranya ayyakuna zaujatus solihah, apabila di dalam rumah tangga itu terdapat pasangan suami istri yang soleh dan solihah. Kemudian awaladun soleh, yaitulah anak yang soleh dan solihah. Itu harapan kita semua orang tua. Dah. Tapi ketika anak itu kita didik dengan baik, berikan sandang dan pangannya, sekolah tinggi dan lain sebagainya, kadang-kadang itu yang dia sia-siakan. Lebaran misalnya, kenapa kadang-kadang bapak ibu sering tertangis, meneteskan air mata ketika lebaran? Kadang-kadang anak-anak yang dia harap-harapkan menjadi tumpuan harapan, tempat bersandar di hari tua, tapi itu tidak pernah mempunyai kasih sayang terhadap orang tuanya. Bahkan orang tua itu sendiri ditinggalkan dikarenakan dengan kesibukan kita kerja. Padahal kalau kita berpikir kerja kita dulu dapatnya dari mana? Dari sekolah. Kalau tidak sekolah saya pun ngasih kita kerja, dak. Nah, tapi kenapa itu kita sia-siakan? Itu tadi di dalam tubuh kita mengalir darah dari kedua orang tua kita, itu kita sia-siakan. Nah, makanya sebagai anak, kalau kita tidak mau menjadi manusia-manusia yang rugi pada hari kiamat nanti, maka hendaklah kita hormati, sayangi, dan berbaktilah kepada kedua orang tua itu menjelang ajal menjemputnya. Kemudian kata Al-Quran, wahfiz lahuma janahaz-zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ketika kita dah di hadapan orang tua tu jangan-jangan juga, Bu. Kalau kata istilah anak saya tu jangan ngeras. Ya dak. Yo ngegas, yo jangan ngegas. Ngegas nian. Artinya itu apa? Di situ Al-Quran menjelaskan, berkata begitu tidak boleh. Tapi itu tadi seiring waktu, karena kita ini sudah merasa diri kita sudah pintar, sudah merasa diri kita sudah hebat, karena kita pejabat tinggi mungkin, apalah di dusun orang tua yang paling makan taruh ubi, ya, makan sambal calu, itulah didoyan oleh orang tua kan, makan dagingnya tidak selera. Nah, sehendaknya kita sebagai anak itu pengabdian kita sampai akhir hayatnya jangan sampai putus, karena itulah balasan anak terhadap orang tuanya ketika orang tuanya itu masih hidup. Namun tadi, kalau kita sebagai anak yang tidak peduli dengan kedua orang tua tadi, maka kita dikategorikan termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu, Mbak. Masya Allah tuh ya Ustadz ya, karena memang banyak ya Ustadz ya fenomena yang terjadi nih Ustadz ya, yang durhaka terhadap orang tuanya. Saya pernah khutbah Idul Fitri di suatu tempat. Ketika habis Idul Fitri,
Datang bapaknya itu merangkul, menangis habis-habisnya. Kenapa? Itu tadi, anak bekerja jauh, dihubungi tidak bisa, balik pun tidak, alasan kerja banyak. Rasanya ASN itu tidak ada lah yang tidak libur, tak pasti ada liburnya kan, ada cutinya. Nah saat-saat itulah, itu tadi saya bilang, orang tua itu tidak pernah dia meminta duit dengan gitu, tidak meminta mobil gitu, tidak meminta harta gitu. Bahkan orang tua kita tuh mendoakan kesuksesan kita dunia dan akhirat. Tapi kita balas orang tua kita itu dengan kekecewaan yang mendalam. Jadi kalau kita pengen hidup senang, mati masuk surga, berbaktilah kepada orang tua. Jangan sampai kita termasuk nantinya menjadi salah satu kelompok orang-orang yang rugi di hari kiamat. Insya Allah, ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ya Ustaz ya, kita tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan Insya orang Allah, tua. amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian ke golongan tadi yang ketiga ya Ustaz ya, itu adalah golongan orang-orang yang memutus silaturahmi ya Ustaz ya. Nah, perihal silaturahmi ini kata yang senantiasa kita ucapkan, tetapi ketika dipraktekkan untuk menjaga silaturahmi ini sulit ternyata ya Ustadz ya. Nah, ini seharusnya bagaimana Ustadz agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memutus silaturahmi? Ya. Baik. Kemudian yang kedua ya. Ketiga. Orang-orang yang memutus tali silaturahim. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kelompok manusia yang pada hari kiamat nanti selain daripada dia menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang tidak mendapat rahmat dari Allah dan juga tidak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alias diantaranya yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini, kalau kita tengok dari kehidupan kita sehari-hari, antara anak dengan bapak, antara bapak dengan tetangga, dengan keluarga dekat, keluarga jauh, yang membuat pergeseran nilai-nilai akhlak kita ini, Bapak Ibu, itu tadi. Karena kelebihan yang diberikan Allah atau nikmat yang dititipkan Allah sedikit. Baru jadi PNS, keluarga kita di dusun motong karet, ditelepon pun tidak diangkat lagi. Baru jadi toke sawit, kawan nak numpang bekerja, seolah-olah tidak peduli. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tua minta kirim, mungkin sakit kepala dan lain sebagainya, kita penuh dengan kesibukan-kesibukan, sehingga menjarakkan antara silaturahim kita dengan orang-orang yang terkasih tadi. Seorang ulama besar, Syekh Basuni Imran, Imam besar Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat, pernah tahun 1929 dulu berkirim surat ke Syekh Rasyid Ridho di Mesir. Kemudian diminta sampaikan kepada Syekh Amir Syakib, yaitu salah seorang daripada ulama besar yang ada di Mesir. Dia mohon jawaban, dia mengirimkan pertanyaan. Apa kata dia? Limaza ta'kharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam itu mundur? Umat Islam itu tidak maju-majunya, sementara umat-umat yang lain maju. Ada. Kemudian surat tersebut dibalas oleh Amir Syakib, dijawablah oleh Amir Syakib. Yang pertama yang membuat umat Islam itu tidak maju-majunya, sebagai umat Islam dia tidak mengenal hakikat Islam itu yang sebenarnya. Kita Islam, tapi itu tadi yang pertama kita sebut. Diperintahkan solat, kita meninggalkan solat. Diperintahkan puasa, kita meninggalkan puasa. Diperintahkan yang lainnya juga kita tinggalkan. Terus yang kedua sebagai orang Islam, dia tidak percaya diri dan tidak pede dengan agama yang dianutnya. Makanya senang diombang-ambing tuh Bapak Ibu. Ada. Karena lapar dikasih sebungkus supermi, akidah terjual. Karena mau menikahkan seseorang, akidah terjual. Artinya kita tidak pede dengan ajaran agama yang sudah kita miliki. Nah, terus yang ketiga,
Yang ketiga, kenapa umat Islam mundur? Jadi kata Imam Sakit, umat Islam itu disinyalirkan mempunyai penyakit al-wahan. Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa qahratul maut. Cintanya dengan dunia, lupa dengan kematian. Itu tadi. Makanya penyakit al-wahan itu ada beberapa ciri-ciri, Mbak. Yang pertama, orang yang terkena penyakit al-wahan ini orangnya biasanya materialistik. Duit itulah. Kagetlah dulu, solat duit. Solat tunggulah dulu. Orang lazan tapi kaget nyari duit dulu. Duit dan duit. Itu contoh-contoh orang yang hubbud dunia tadi kan. Terus yang kedua dia memperturut hawa nafsu angkara murkanya. Sehingga timbullah sifat tamak, rakus dan sejenisnya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang otaknya duit dan duit tadi. Makanya sebagaimana cara untuk memperkayakan diri sendiri. Terus yang ketiga orang yang disebut oleh Rasulullah mempunyai macam al-wahan tadi adalah orangnya individualis, mementingkan diri dewe. Itu termasuk juga ke dalam durhaka dengan orang tua tadi. Kagetlah dulu mak, tak balik tidak kami lebaran nih. Kan itu. Karena sibuknya anak nak sekolah, nak ini beribu-ribu alasan kita untuk tidak memenuhi panggilan orang tua kita. Ini termasuk juga kan. Terus yang keempat orang yang dikategorikan Rasulullah mempunyai penyakit al-wahan ini tadi atau hubbud dunya tadi adalah orang yang qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim tadi. Karena duit sudah banyak, jabatan kita sudah tinggi, kawan nak nelpon, apa kabar? Dak dibalas-balas. WA juga dulu waktu masih sama-sama melarat, sama-sama susah, dikit BWA sepanjang-panjang dibalas. Tapi ketika kawan ini sudah sukses, kawan yang belum sukses nganukan kita ya, cuman jawabannya oke, yes, kadang tidak dibalas, cuman tanda biru dari situ kan, artinya cuman dibaca. Nah inilah yang membuat tali silaturahim kita itu terputus. Makanya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim yang seperti ini juga termasuk kategori orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Itu Mbak. Masya Allah ya Ustaz ya tadi ya. Jadi memang perihal memutus silaturahim ini termasuk golongan orang-orang yang merugi ya Ustaz merugi, ya, Mbak. di hari kiamat nanti. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang menyambungkan tali silaturahim itu pertama sekali dipanjangkan Allah umurnya. Yang kedua dimudah dan dipanjangkan pula langkah dia mencari rezeki. Jadi tidak akan rugi kita orang yang menyambungkan tali silaturahim itu. Tapi kenapa kita sampai putus tali silaturahim kita? Padahal kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu ya ancaman Rasulullah. Artinya apa? Artinya agar kita selalu bersilaturahim. Makanya Al-Quran menjelaskan, ya, apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang muslim yang satu dengan muslim yang selain itu bersaudara. Artinya damaikanlah di antara mereka apabila terjadi salah satu di antara mereka itu perselisihan. Karena kata Rasulullah, orang Islam apabila sampai 3 hari saja dia tidak berteguran, maka amal yang dilakukan selama 3 hari itu tertunda dulu sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Akan rugi gitu. Baik, Ustadz nanti kita sambung kembali tausiahnya dan Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masya Allah, kita masih bersama dalam program acara Syiar pada sore hari ini dan kita masih membahas terkait golongan orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Dan Ustadz, sesuai dengan lagu yang dinyanyikan oleh El Hawa tadi ya Ustadz ya, memang Mantap. kehidupan dunia dan akhirat ini harus seimbang ya Ustadz ya. Nah Ustadz, untuk itu di segmen kali ini kita akan beri kesempatan untuk majelis taklim kita ini dari keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Jambi untuk bertanya ya Ustadz ya. Boleh Mbak ya. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah semangat luar biasa ya. Silakan kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khorim yang kami Ya, Mbak. muliakan, Majelis Taklim Keluarga Besar SMA Negeri 2 Kota Jambi yang dirahmati Allah. Saya izin bertanya Ustadz. Tadi alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan. Sebelumnya saya nama Nirma Erika. Saya memiliki 2 pertanyaan. Tadi kita sudah menyimak Ustadz menyampaikan golongan orang-orang yang merugi pada saat hari kiamat. Yang pertama yaitu menunda-nunda sholat ya Ustadz ya, Ya. tentang sholat 5 waktu. Nah, kami di sekolah ini sudah ada jadwal KBM, kegiatan belajar mengajar. Untuk sholat zuhur insya Allah tidak jadi kendala, karena pada saat sholat zuhur anak-anak ini istirahat. Nah, kemudian kita pulang pukul 16.00. Sebelum itu kan kita jeda ada sholat asarnya Ustadz. Iya. Sementara kita tidak istirahat. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu Ustadz? Pada saat itu sudah azan, kita masih mengajar karena waktu kita juga mengajar di kelas itu dibatasi 45 menit satu jam pelajarannya gitu. Jadi kalau kita kejar mungkin sholatnya, anak-anak juga diajak, akhirnya KBM-nya tidak berjalan. Itu Ustadz yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang memutus tali silaturahmi. Terkadang kita punya clash dengan kawan-kawan gitu, dengan teman. Iya. Ada orang yang mungkin egonya tinggi, tidak mau memaafkan Ustaz. Padahal mungkin kesalahan itu bukan pada yang meminta maaf, tapi yang tempat kita meminta maaf ini. Kita sudah minta maaf 1 kali, dicuekin. Maaf lagi 2 kali, tidak diindahkan. 3 kali juga tidak. Nah, terus muncul kesabaran itu kayaknya ada batas. Walaupun sebenarnya tidak boleh ada batas ya Ustaz. Iya, iya. Nah, apakah kita juga nanti termasuk orang yang memutus silaturahim? Karena kita kan setelah itu tidak menegurnya lagi, gitu. Karena sudah batasnya jadi 3 kali kita menegur. Nah, ini apa yang harus kita lakukan Ustadz? Karena takut sekali kita bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang merugi, yang nantinya menjadi penghias neraka. Ya. Demikian saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mungkin langsung dijawab dulu ya Ustadz ya. Ya. Ini terkait di sekolah nih Ustadz ya. Nah ini memang sudah diatur juga jamnya ya Ustadz ya. Kalau untuk yang ditanyakan tadi, bagaimana nih seharusnya kita menyikapinya nih Ustadz? Baik. Ibu Nirma. Ibu Nirma, pertanyaan bagus, alhamdulillah. Sholat zuhur kita berjamaah. Nah, karena zuhur itu ya masa-masa istirahat ya. Terus kemudian pas sholat asar, kadang-kadang sholat asar itu kan waktunya itu tadi. Kadang jam 2:30, kadang jam 2:30 lewat. Sementara kita KBM itu jam 4. Sekarang mungkin ada pertanyaan, mengajar itu adalah kewajiban bagi seorang guru, ada sholat juga kewajiban. Jadi kalau memang itu tidak bisa dibatasi menjelang sholat asar, ya kan menjelang jam 4 itu kan masih ada waktu asar, ya setidak-tidaknya selesai KBM-nya itu ya kita cepat-cepat melaksanakan sholat asar. Namun tidak menutup kemungkinan apakah kita termasuk orang yang menunda. Enggak. Yang termasuk menunda-nundakan sholat itu ketika kita tidak ada pekerjaan lain. Misal ketika orang azan di masjid, kita belum mandi, ala panggilan sholat maghrib beda, kita masih main, kita masih sibuk dengan urusan, mungkin ngurus burung kacir, ngurus segala macam lah ya. Karena itu yang disebut menundakan. Tapi karena kita ini kewajiban kita pertama adalah pada waktu asar itu sholat, kemudian
Yang kedua, mendidik anak-anak ini tadi, karena wajib bagi seorang guru, apalagi kita dibebani oleh amanah oleh negara kan. Jadi kewajiban itu kita selesaikan salah satu di antaranya. Kalau memang kita harus menyelesaikan KBM itu, tapi itu tadi dengan syarat jangan sampai sholat asar kita itu tertunda diakibatkan oleh karena kita mendidik anak ini tadi. Jadi selesai itu baru kita laksanakan sholat asar. Tidak masalah, ya. Karena kita ada kewajiban, dua kewajiban di dalam satu waktu kan. Samalah dengan kita puasa dan sholat. Dalam sholat itu wajib, puasa pun wajib. Nah, mengajar anak ini juga wajib bagi kita. Kita yang sudah diamanahkan ini ya, bertanggung jawab terhadap negara, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu. Jadi kita pilih salah satu di antaranya. Ya kalau memang KBM itu tidak membuatkan kita tidak melaksanakan sholat asar, artinya lebih baik kita memilih sholat asar dulu. Ada. Tapi kalau memang waktunya kan biasa jam 4 sudah pulang kan, artinya kita selesaikanlah satu masalah dulu. Karena suatu kemaslahatan itu selesaikan salah satu di antaranya. Jangan sampai yang ini kagak tidak dilaksanakan, yang ini terbengkalai. Nah, maka selesaikanlah salah satu. Terkait yang kedua Ustadz, memutus silaturahmi tadi, padahal sudah yang kedua, minta maaf ya Ustadz ya, udah kita tegur tetapi tidak ada respon baik Ustadz. Yang kedua, itulah kategori yang memutuskan tali silaturahim. Ya, yang namanya hidup dan kehidupan itu memang seperti itulah adanya ibu bapak. Biasanya Ustadz tuh bersaing sama-sama Ustadz, guru sama-sama guru, pedagang sama-sama pedagang, tukang cendol bersama-sama tukang cendol. Biasalah di dalam kehidupan memang seperti itu. Tapi kan kita ikutlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika orang melempar kamu dengan batu, jangan ikut melempar dengan batu. Tidak. Kalau kata istilah guru saya dulu, lempar dengan pisang. Kan itu kan. Masih melempar batu, lempar lagi dengan pisang. Tapi tidak seperti itu. Yang jelasnya itu tadi, ya, innamal mu'minuna akhwatun faslihu baina akhawaikum. Jadi orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Maka ketika di antara dua saudaranya ini dalam keadaan paceklik bermasalah, jadi saudara yang lain ikut menyelesaikan. Tapi kalau memang kita sudah memberikan maaf dengan dia, tidak juga. Kedua kali tidak juga. Ketiga kali tidak juga. Kita tidak berdosa lagi. Karena kita tidak membutuhkan, termasuk golongan orang yang memutus silaturahim lagi. Tinggal lagi hubungan hablum minallah dia dengan hablum minan nas. Jadi hubungan dia dengan Allah lah lagi, sementara kemudian hubungan dia dengan kita. Artinya dia masih mempunyai dendam. Karena orang yang beriman itu, kata Rasulullah, dia memaafkan ketika saudaranya memberikan maaf dengan dia. Tapi ketika kita sudah minta maaf, dia tidak juga, itu kita tidak lagi menjadi beban di dalam silaturahim kita. Artinya kita tidak termasuk lagi golongan orang yang amalnya belum terangkat ke aras Allah tadi. Karena kita sudah meminta maaf. Itu terserahlah dengan dia lagi. Ya macam-macam kan manusia, enggak Bu? Baik Ustaz, kita beri kesempatan untuk penanya yang kedua lagi ya Ustaz. Boleh. Silakan. Silakan Bapak atas pertanyaannya. Silakan langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Pak. Tadi tertarik saya dengan apa yang dikatakan Ustaz, beberapa hal dari yang menyebabkan kita merugi dalam kiamat, yaitu seperti meninggalkan sholat, kemudian Durhaka. silaturahmi, Ya. kemudian durhaka terhadap orang tua. Nah, itu dari sekian yang disampaikan tadi, mungkin banyak yang kendala-kendala bagi orang
supaya sholat ini bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, kemudian silaturahim bisa terjalin dengan baik. Nah, tapi ada beberapa kendala, seperti mungkin karena kurangnya ilmu pengetahuan dari orang itu sendiri, mungkin ada kurangnya keinginan untuk melaksanakan. Nah, pertanyaan saya, kiat apa yang harus bisa dilaksanakan sehingga kita sering melalaikan perintah-perintah dari Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Nah, ada kiatnya nih Ustadz agar kita tidak melalaikan ya Ustadz ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan yang bagus-bagus. Nama guru-guru ada. Dari Bapak siapa tadi Pak? Pak Taufik. Pak Taufik. Sebenarnya di dalam Islam sudah mengatur segala bentuk kedisiplinan di dalam kita melaksanakan aktivitas kita. Di antaranya adalah sholat itu tadi. Karena sholat itu membentuk pribadi manusia menjadi manusia yang tawadhu dulu. Dari manusia yang tawadhu melahirkan manusia-manusia yang rendah hati. Kemudian dari manusia yang rendah hati melahirkan pula manusia-manusia yang tidak sombong dan tidak angkuh dan takabur. Ketika itu kita laksanakan dengan benar-benar lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah di situ akan terdapatlah kiat-kiat kita bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan waktu di dalam sholat tadi. Kan Allah sudah menjelaskan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau dia belum sampai ke batas itu, artinya dia belum termasuk manusia-manusia yang dia kategorikan orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sudah sholat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Ada. Baik. Nah, jadi artinya kiat-kiat kita yang pertama, disiplinlah dulu kita terhadap sholat 5 waktu. Itu dulu. Karena dari sholat 5 waktu akan melahirkan manusia-manusia yang disiplin. Contoh, kita di sekolah masuk jam 7 pulang jam 4, tidak bisa ditunda-tunda. Pakai ini kan. Jam 7 saya alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya juga seorang guru wakil kurikulum di SMP 30 Pematang Gajah Moro Jambi. Saya tengok kadang-kadang saya tengok dia memang itu tadi terhadap sekolah itu kan. Kenapa? Karena dia dituntut sebagai kewajiban dia sebagai abdi negara itu. Bagaimana membentuk pribadi menjadi pribadi yang disiplin tadi. Mau koida penjer jam 7 datang jam 8 pepet, kapan dia nak kena pencet lagi? Iya. Ah itu. Itu ya Ustadz ya? Iya Baik. betul itu. Berarti kunci pertamanya adalah disiplin. Disiplin. Itu kata kuncinya Iya. Ustadz ya. Disiplin itu itulah diawali dari sholat tadi. Iya. Karena dari sholat melahirkan manusia yang tawadhu. Manusia yang tawadhu melahirkan manusia rendah hati, dari manusia yang rendah hati melahirkan manusia tidak sombong dan angkuh. Kemudian sholat juga membentuk pribadi manusia yang disiplin. Oke, baik. Terhadap Ustadz, waktu itu tadi. ya untuk jawaban yang kedua. Kita Ya. beri kesempatan untuk penanya yang ketiga ya Ustadz ya. Boleh, Pak. Silahkan Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anfitriani. Nama saya Anfitriani dari SMA 2. Saya lebih tertarik bertanya tentang hubungan bertetangga, Pak Ustadz. Ya. Dari sekian banyak 4 hal yang sudah Pak Ustadz sampaikan, saya mau menanyakan tentang hubungan bertetangga. Begini, kita bertetangga dengan lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Kadang-kala kita tidak punya waktu untuk berkumpul. Kalau ketika kita tidak berkumpul, kita bisa dikatakan sebagai tetangga yang tidak baik. Sementara kalau kita ikut berkumpul dengan tetangga-tetangga, banyak hal yang terjadi. Ada gosip, ada fitnah, itu tidak akan bisa dihindari ya Pak Ustadz ya.
Sementara kita menghindari itu supaya kita tidak termasuk kepada golongan-golongan orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Ustadz, apakah dengan cara kita menghindari dengan maksud seperti itu, kita termasuk orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan tetangga kita? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah tangga yang seperti apa supaya kita termasuk kepada golongan orang-orang yang tidak merugi di akhir zaman nanti? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung dijawab, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan bagus Ibu. Yang pertama, oleh karena kesibukan kita, itulah kita ini kan sekarang diistimewakan dengan teknologi. HP itu salah satu bentuk untuk silaturahim. Nah, jangan ndak mungkin mesti kita nak ke sebelah rumah nak ngoceh-ngoceh lain sebagainya, ndak. Jadi tetangga yang baik itu ketika kita ada kontak ini hubungan gitu. Ndak mesti kita nak ngumpul rame-rame. Ya kadang-kadang kan kita kalau ngumpul rame-rame itu menimbulkan gosip dari gosip kan, tapi tenah dan lain sebagainya kan gitu. Nah, cukup dengan HP. Kenapa? Karena kita sibuk. Nah, namun tidak mungkin kita seperti itu terus lah Bu. Kalau sempat ular masuk rumah, kita kata tanggo juga larinya. Ya dak. Kaget dulu ke damkar. Nah, atau kecoa masuk rumah, merkit-merkit itu pasti kita kata tanggo dulu. Artinya hubungan itu perlu kita jaga. Tidak mesti kita misalnya nak harus ngumpul-ngumpul, ndak. Walaupun kita bekerja, kita memanage waktu itu semaksimal mungkin. Bagaimana caranya dengan tetangga kita baik, pekerjaan kita terus. Oke, baik caranya. gitu ya Ustadz ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengatur waktu dengan baik ya. Agar hablum minallah terjaga dan hablum minan nas kita tetap terjaga. Ya. Oke, baik Ustadz, sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita pada sore hari ini. Dan untuk Bapak Ibu dari keluarga besar SMA Negeri 2 Kota Jambi, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali di Majelis Ilmu Syiar. Dan Ustadz, terima kasih atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan untuk kami semua, dan mudah-mudahan bisa senantiasa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Dan pemirsa, demikianlah program acara Syiar, dan terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.